Bebaskan. Bebaskan hidup kalian. Ambil resiko yang paling tinggi. Supaya hidup kalian menjadi lebih kaya. Ayo cantik, sudilah kau bagi bahagia dengan senyum sikit kenapa? Astagfirullahalazim. Kita harus nonton film itu kan. Malam ini juga kan. Gembira, gembira. Kita mesti gembira. 17 tahun hidup, belum pernah pacaran. Hidup kadang nggak adil ya. Jengkali Afrika yang eksotis. Jelajahi Eropa yang megah. Jelajah Eropa, jelajah Afrika. Ini harus jadi mimpi kita. Mau jejalkan mimpi kosong ke kepala anak-anak itu. Ini semua gara-gara kau. Mimpi-mimpi kau. Kita ini orang miskin. Harus dihukum segini ini. Aku nak melihat ini dengan jalan Melayu sejati, Bang. Kau jangan pikir. Kalau tak punya mimpi dan harapan, orang-orang macam kita ini akan mati, kan? Sebuah kisah tentang kegigihan mengejar mimpi. Desember 2009, hanya di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Kiai Bunyanul Arifin MPDI. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian, mahasiswa pasca sarjana MPAI angkatan kelima. Izinkanlah saya, Andi Irawan, mahasiswa pasca sarjana MPAI angkatan kelima, melaksanakan tugas memberikan presentasi terhadap resensi sebuah buku, yaitu novel dengan judul Sang Pemimpi. Ini adalah bagian dari tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dan disajikan semoga bermanfaat dan bisa menjadi bagian motivasi untuk meningkatkan minat membaca kita, sehingga mulai dengan identitas buku ini, ya. Ini buku sempat bestseller, ya, dengan pengarangnya adalah Andrea Hirata, berkebangsaan Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Genre novelnya adalah roman. Penerbit buku adalah Yogyakarta Bentang Pustaka. Tanggal rilisnya di tahun 2006 dengan ketebalan halaman 292 halaman dan terdaftar dalam ISBN. Nah, ini bentuk bukunya seperti ini. Menarik. Lanjut dengan sedikit tentang penulis. Ini ya, nama lengkapnya adalah Andrea Hirata Seman Said Harun, atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata. Lahir di Gantong, Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 24 Oktober 1967. Umur kira-kira 53 tahun sekarang ini. Beliau adalah novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Ya, berkelanjutan ceritanya itu. Ini orangnya ya cukup unik dan eksentrik. Lanjut. Resensi buku dengan judul Sang Pemimpi ini, penulis mencoba ya, untuk mengajak pembacanya berimajinasi dalam alam pikiran kita, di mana ada sebuah gambaran perjuangan untuk mewujudkan apa yang diimpikan. Dengan mimpi itu bisa membuat hal yang mustahil menjadi kenyataan. Penulis juga mencoba untuk memberikan sudut pandang yang berbeda tentang arti sebuah kebahagiaan dan cara hidup serta nasib manusia. Lanjut. Ada sinopsis ya, kita sedikit gambaran cerita novel yang Sang Pemimpi ini dari karya Andrea Hirata, bahwa
Memang cukup produktif. Andra Hirata penulis novel yang bermutu dan sangat digemari oleh pembaca novel di Indonesia. Novel Sang Pemimpi ini bercerita tentang 3 anak, yaitu Ara, ya, Ikal, dan Jimbron. Di mana kehidupan 3 anak tersebut penuh dengan tantangan, lika-liku hidup, pengorbanan, percaya akan kekuatan impian, percaya adanya kekuatan cinta, dan yang paling penting adalah adanya kekuasaan Allah. Ketiga anak tersebut ini berusaha keras menuntut ilmu di sebuah SMA negeri yang jaraknya jauh dari kampung tempat mereka tinggal. Mereka bertiga menetap di sebuah los di Pasar Magai, Pulau Belitung yang kumuh. Mereka bekerja di sana sebagai kuli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk belajar. Ya, luar biasa dalam cerita ini dikisahkan. Juga di sini tokoh utamanya ada Arai, ya. Ini yang suka memprovokasi teman-temannya. Mengawali mimpi dari 3 anak itulah, Arai sangat bersemangat dan selalu menyemangati 2 sahabatnya supaya terus mengejar mimpi selama di SMA. Mereka terus bekerja keras untuk meringankan beban orang tua dengan cara membiayai sendiri hidup mereka. Arai dan Ikal memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Jimbron, temannya, tidak ikut. Jadi hanya berdua, Arai dan Ikal, untuk mencari jati diri sekaligus menyambung hidup, berusaha untuk melanjutkan pendidikannya. Ketika akan menuju ke Jakarta, mereka malah terdampar ke kota hujan Bogor. Lalu mereka berdua punya kesempatan melamar ke kantor pos di Bogor. Lanjut, malangnya Arai itu gagal di tes kesehatan, lalu pergi ke Kalimantan, sedangkan Ikal bekerja di kantor dan lolos menjadi mahasiswa. Pada akhir cerita, mereka dipertemukan kembali ketika tes seleksi beasiswa S2 ke Eropa. Pengumuman pun keluar dan mereka berdua berhasil lolos. Baik, dalam buku novel ini ada unsur intrinsik, yaitu dari tema novel Sang Pemimpi. Kita mulai dari tema bahwa novel Sang Pemimpi ini bertemakan tentang persahabatan dari kecil sampai dewasa dan semangat untuk berjuang mencapai impian. Hal ini dapat dilihat dari penyampaian sang penulis yang berusaha menunjukkan bahwa kekuatan impian itu sangatlah besar, yang bisa membawa seseorang melalui segala rintangan yang berat sekalipun, asal kita punya mimpi. Sehingga Banggai, Pulau Magai, Belitung, pasar, pelabuhan, bioskop, ada SMA, terminal di Bogor dan di Kalimantan. Waktu yang digunakan itu siang, malam, sore, pagi. Latar dari nuansa novel ini lebih kental ke Melayu dan semangat anak muda dengan impian-impiannya. Tokoh yang diperankan itu Ikal, itu pantang menyerah, optimis, baik hati, penggemar Rhoma Irama. Arai ini wataknya banyak ide, pintar, rajin, pantang menyerah. Jimbron wataknya gagap bicara, polos, suka sama kuda. Baik. Pak Balia, bijaksana, baik, pintar. Pak Mustar, pemarah, galak, tegas, ya. Ibu Ikal, wataknya penuh dengan kasih sayang, baik, penyabar. Ayah Ikal, sabar, pendiam, bijaksana. Kemudian alur dari novel Sang Pemimpi dan gaya penulisan novel ini dikisahkan dengan alur maju mundur. Ya, alur maju mundur terjadi ketika penulis itu bercerita dari kecil hingga dewasa. Kemudian alur mundur saat bercerita kejadian kecil. Ya.
ketika dia dewasa. Kemudian gaya cerita dalam novel ini sangat bagus. Kata-kata yang ada di dalam novel terdapat paduan yang lembut dan puitis, serta tak ada unsur-unsur yang mengulang-ulang sehingga para pembaca tidak dibuat bosan. Bahasa yang ada juga sangat kaya sekali, memiliki makna yang dalam di setiap katanya. Novel Sang Pemimpi ini ditulis dengan menggunakan gaya realis metafora, cerita cerdas, penuh dengan imajinasi dan menyentuh hati pembaca, seperti seolah-olah masuk ke dalam cerita novel. Karena kan novel ini mengandung banyak potensi intelijensi yang sangat kuat. Kemudian apa menjadi amanat novel Sang Pemimpi? Kemudian sudut pandang apa yang digunakan? Amanat yang coba disampaikan oleh penulis itu, kita sebagai manusia diciptakan Tuhan merupakan makhluk yang paling sempurna. Hendaklah jangan pernah lelah untuk menggapai mimpi. Hal ini terlihat jelas di setiap babnya. Pada dasarnya manusia tidak akan bisa lepas dari mimpi-mimpi yang diinginkan dalam hidup. Inilah yang disampaikan oleh Andre Hirata untuk memberikan sebuah titik terang bagi mereka yang memiliki impian yang besar, akan tetapi terhambat dengan keterbatasannya. Kemudian sudut pandang yang digunakan adalah penulis menyebut dirinya sebagai aku, ya, memposisikan sebagai ikal dalam ceritanya. Kemudian unsur ekstrinsiknya apa yang diperoleh di luar sisi terdalam buku ini, ada yang dijadikan nilai, ya, nilai edukasi moral, ya, kemudian nilai sosial, setia kawanan, ya, di situ ada pantang menyerah, bahwa keadaan mustahil sekalipun itu bisa dihadapi oleh mereka. Kemudian ada nilai adat istiadat. Di sini ada penghormatan terhadap nilai budaya, ya, sangat kental sekali, ya, sebagai budaya Melayu. Di Belitung itu ada perjuangan penambangan timah. Ada nilai agama. Ini didapat dari cerita ketika berada di sebuah pesantren, penuh dengan aturan-aturan dan nasihat untuk dihormati dan dipatuhi. Jadi novel ini menjadi semakin kaya. Apa kelebihan dari novel Sang Pemimpi ini? Apa kekurangan juga yang bisa kita lihat? Bahwa kelebihan novel ini memang sangat tepat untuk dibaca bagi generasi muda yang memiliki idealisme, ya, sehingga dapat mempengaruhi pembaca untuk terus berusaha menambah semangat menggapai impian. Ini novel ini itu juga mengandung edukasi untuk menghormati orang tua, ya, walaupun keadaan orang tua itu serba kekurangan dan keterbatasan. Kemudian dengan membaca novel tersebut diharapkan para kaum muda ini bisa membangun mimpi-mimpi, ya. Artinya dengan semangat, dengan tujuan termotivasi untuk meraihnya, menggapainya, walaupun harus berusaha keras, ya, dalam menggapai impiannya. Nah, ini buku ini sangat memotivasi untuk para kaum muda, memicu semangat dengan kekuatan mimpi itu tadi, ya. Para pembaca di sini kekurangannya adalah dalam memahaminya tidak mudah juga karena mengandung banyak cerita yang kurang selaras ini dengan alur ceritanya. Jadi kadang-kadang butuh konsentrasi yang cukup, ya. Ya memang agak rumit kalau tidak benar-benar dicermati lepas dari konteksnya.
Kemudian ini diksi yang digunakan juga cukup tinggi ya, menyebabkan para pembaca perlu mengerti dulu, buka kamus dulu sedikit ya. Ya, ada wawasan-wawasan ilmiahnya juga dari penulis. Kemudian ada banyak kiasan ya, metafora, sehingga pembaca ini sulit tentunya untuk memahaminya. Bagi mereka yang tidak memahami bahasa Melayu pun tidak semuanya bisa dicerna dengan mudah, karena memang tidak semuanya memahami bahasa Melayu. Baik, kesimpulan dari novel ini adalah, intinya novel ini banyak mengandung nilai-nilai edukasi, pengetahuan sosial, agama, dan adat istiadat. Ini menjadi motivasi minat kita membaca, dan bagi generasi yang memang sedang mencoba mencari jati diri, buku ini sangat cocok untuk dibaca. Sebagai penutup, saya sebagai penyaji mohon maaf atas segala kekurangan. Demikianlah resensi buku novel Sang Pemimpi. Atas segala perhatian, mungkin ada kritik dan saran, tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, dan jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan. Billahi fisabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.